Kasih kepada manusia, apa itu kasih? Matius pukul 5:43-47-43 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44 Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45 Supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46 Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upah yang akan kamu peroleh? Bukankah pemungut cukai pun melakukan hal itu? Bukankah orang kafir melakukan hal itu? Kasih kepada orang lain adalah keinginan dan kesenangan untuk kebaikan orang lain. Kasih bukan hanya memberi pada orang yang kita suka, kasih kepada orang lain lebih baik jika mungkin itu kepada yang membenci kita, atau orang yang tidak menyenangkan bagi kita. 1. Bagaimana ciri objek kasih Kristen? 1. Kita harus mengasihi saudara seiman. Atau sesama warga kerajaan surga merupakan saudara kita di dalam Tuhan dan semua orang kudus. 1 Petrus pukul 2:17 GMK. Hargailah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu sesama Kristen. Takutlah kepada Allah, dan hormatilah Kaisar. Not seorang Kristen harus mengasihi semua orang, dia harus memiliki kasih yang utama kepada anak-anak Allah, bandingkan. Galatia pukul 6:10 FAIH. Itulah sebabnya sedapat mungkin kita hendaknya selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. 2. Kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Matius pukul 19:19. 18. Yesus menjawab, 19 Petik terbalik kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah sesama kita? Lukas pukul 10:29-37 FAIH. 29 orang itu ingin membenarkan diri, karena ia tidak mengasihi beberapa golongan orang tertentu. Sebab itu, ia bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan sesama manusia? Petik 2. 30 Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan, seorang orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho diserang oleh beberapa perampok. Pakaian serta uangnya dirampas dan ia dipukuli, lalu dibiarkan terkapar setengah mati di pinggir jalan. 31 Kebetulan lewatlah seorang imam Yahudi. Ketika ia melihat orang itu terbaring di situ, ia menyeberang ke tepi yang lain dan berjalan terus. 32 Kemudian lewat pula orang Yahudi yang lain, seorang petugas bait Allah. Ia melihat orang yang terkapar itu, tetapi ia juga berjalan terus. 33 Tetapi kemudian seorang orang Samaria lewat di situ. Ketika ia melihat orang itu, ia merasa kasihan. 34 Sambil berlutut di sisinya, orang Samaria itu mengobati serta membalut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan ia sendiri berjalan di sampingnya sampai mereka tiba di sebuah penginapan. Di situ semalam-malaman ia merawat orang itu. 35 Keesokan harinya ia menyerahkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu serta berpesan agar orang itu dirawat baik-baik. Kalau uang ini tidak menutupi ongkos perawatannya, saya akan membayar kekurangannya bila saya kembali, katanya. 36 Menurut pendapatmu, di antara ketiga orang itu siapakah yang menjadi sesama manusia bagi korban perampokan itu? Petik 2. 37 orang itu menjawab, orang yang menaruh belas kasihan kepadanya. Yesus berkata, benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Petik 2. 3. Kita harus mengasihi semua orang. 1 Tesalonika pukul 3:12 FAIH. Dan semoga Tuhan menumbuhkan kasih saudara, hingga melimpah satu kepada yang lain dan kepada semua orang, seperti halnya kasih kami melimpah kepada saudara. 4. Kita harus mengasihi musuh kita. Matius pukul 5:44. Bagaimana kita akan menunjukkan kasih kita kepada musuh kita? Roma pukul 12:20 FAIH. Sebaliknya, apabila musuh saudara lapar, berilah dia makan, apabila ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian saudara akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, ia akan merasa malu sendiri atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudara. Pertanyaan, bukankah Alkitab mengajarkan bahwa setan dan para malaikatnya adalah musuh kita? Apakah ini berarti kita harus mengasihi mereka? Jawaban, setan adalah musuh kita, tetapi kita tidak boleh mencintainya, sebagaimana kita harus mencintai musuh manusia, karena ada satu perbedaan penting. Setiap orang tidak akan diadili, dan mungkin dihukum, sampai akhir hidupnya. Selama hidupnya masih ada kemungkinan bahwa cinta kita adalah cinta yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Juga, kita tidak bisa melihat ke dalam hati orang lain. Orang yang kita anggap tidak layak untuk cinta kita mungkin sebenarnya bukan orang berdosa yang kita yakini. Di sisi lain, setan dan antek-anteknya sudah dikutuk. Mereka adalah musuh Tuhan dan tidak dapat ditebus. 5. Suami harus mengasihi istrinya. Efesus pukul 5:25. 6. Istri harus mengasihi suaminya. Titus 2:4-5. 2. Bagaimana seharusnya sikap mengasihi? 1. Kita harus mengasihi di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pukul 16:24. 2. Kita harus mengasihi tanpa kemunafikan. Cinta kita harus tulus, tidak dibuat-buat. Roma 12:9. 3. Kita seharusnya tidak mengasihi hanya dengan perkataan, tidak juga dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. 1 Yohanes pukul 3:18. 4. Kita harus mengasihi dari hati, dengan sungguh-sungguh, lebih tepatnya, dengan intensi. 1 Petrus 4:8.
5. Kita harus mengasihi dengan kelimpahan. Filipi 1:9-11. 6. Kita harus mengasihi sesama manusia sama seperti Kristus mengasihi kita. Yohanes pukul 13:34 FAYH. Oleh sebab itu, sekarang kuberikan hukum baru kepada kalian, berkasih-kasihanlah antara sesama kalian seperti aku mengasihi kalian. 3. Bagaimana kasih diwujudkan? 1. Kasih diwujudkan dengan tidak melakukan segala sesuatu yang akan melukai orang lain. Roma pukul 13:10. 2. Kasih diwujudkan dengan berbuat baik saat kita memiliki kesempatan. Galatia pukul 6:10. 3. Kasih diwujudkan dengan menjadi pelayan bagi orang lain. Galatia pukul 5:13. 0. Orang yang ingin dilayani tetapi tidak mau melayani bukanlah kasih. Kasih rela melakukan pelayanan yang hina. 4. Kasih diwujudkan dengan tidak mencari kebaikan kita sendiri, tetapi kebaikan sesama kita. 1 Korintus pukul 10:24. 5. Kasih diwujudkan dengan saling menanggung beban. Galatia 6:2. 6. Kasih diwujudkan dengan menanggung kelemahan orang yang lemah. Roma 15:1-3. 7. Kasih diwujudkan dengan menyenangkan orang lain untuk hal yang baik untuk membangun. Galatia 6:1. 8. Kasih diwujudkan dengan memaafkan dan menghibur yang bandel. 1 Tesalonika pukul 5:14. 9. Kasih diwujudkan dengan menegur yang tidak tertib. Roma pukul 14:19. 10. Kasih diwujudkan dengan menyemangati orang yang lemah hati. Roma pukul 12:15. 11. Kasih dinyatakan dengan panjang sabar terhadap semua. Efesus 4:2. 12. Kasih diwujudkan dengan menghindari apa yang menyebabkan saudara tersandung. Efesus pukul 4:32 FAYH. Sebaliknya, hendaklah saudara bersifat ramah tamah, berhati lembut, dan saling memaafkan, sama seperti Allah telah mengampuni saudara, karena saudara milik Kristus. 13. Kasih diwujudkan dengan tidak mengingat-ingat pelanggaran pasangan. 1 Korintus 13:4-8. 14. Kasih diwujudkan dengan kepercayaan. 1 Korintus 13:7 FAYH. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya, apapun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. 15. Kasih diwujudkan dengan mendoakan sesama. Matius pukul 5:44 ILT3. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. 4. Alasan mengapa sangat penting kasih bagi manusia. 1. Kasih mutlak diperlukan. 1 Korintus 13:1-3. 2. Kasih lebih besar dari iman dan harapan. 1 Korintus pukul 13:13. 3. Kasih tidak pernah gagal. 1 Korintus 13:8. 1 Korintus 13:8 ILT3. Kasih tidak pernah gagal, tetapi baik nubuat-nubuat, ia akan dihapuskan, baik bahasa-bahasa lidah, dia akan berhenti, baik pengetahuan, dia akan dilenyapkan. 4. Kasih adalah tanda yang tertinggi dan menentukan. Yohanes pukul 13:35. Kasih kalian yang teguh seorang kepada yang lain akan membuktikan kepada dunia ini bahwa kalian adalah murid-muridku. Petik 2. 5. Kasih adalah hukum kerajaan. Yakobus 2:8. Jika Anda benar-benar mematuhi hukum kerajaan yang terdapat dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda melakukan hal yang benar. 0. Kita harus mengejar kasih. 1 Korintus 14:1 VMB. Karunia roh membantu jemaat. Kasih merupakan sesuatu yang harus kamu kejar. Kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menerima karunia-karunia roh, dan karunia yang terutama ialah bernubuat. Jika saudara ingin belajar mengasihi, jadikan Yesus Kristus prioritas dalam hidup saudara dalam menjalani hidup ini. Singkirkan diri dari hal duniawi, salibkan daging saudara sehingga Kristus dapat menuntun saudara dalam menjalani hidup sehari-hari. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hambanya. Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Anda diberkati melalui renungan harian. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit Esron Ministry dapat ditransfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 atas nama Holy Spirit. 0. Jika saudara transfer antar bank dapat masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan yang ingin ditransfer, kode bank DKI 111 atau 13 kali 111. 2. Bank BCA 5790408642 atas nama Esron P. Panggabean STH. Kode Bank BCA 014, Esron Ministry Carlos Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan kematian penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Jalan
Pulau Mas Barat 12 Tuparek 23, Red 40, 9, Kayu Putih. Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, 13.210. Info doa dan konsultasi, 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 085217361142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum, DPD Jamin DKI Kabit Hukum. Siap membantu saudara. Pendeta Esron Panggabean Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Google Map Esron dan partner Biro Hukum klik link di bawah ini. URL